Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema inilah waktu-waktu emas untuk bersedekah. Nah, ini yang harus dicatat sama jamaah yang ada di rumah nih ya. Sebelum kita lanjutkan lagi nih, tadi kita udah bahas 3 ya. Masya Allah guru-guru kita ya. Yang keempat nih nanti sebentar lagi. Ada video juga nih ya buat jamaah yang ada di rumah tentang hitung-hitung bersedekah. Apaan ya? Yuk lihat aja tayangannya deh, ini dia nih. Iya ini Masya Allah ya buat jamaah Islami Tunda yang baru bergabung tadi sudah 3 dibahas waktu emas untuk bersedekah. Yang pertama adalah tadi hari Jumat. Yang kedua pada saat kita sedang terdesak. Kalau yang ketiga bicara masalah tentang di bulan Zulhijjah 10 awal tadi ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Waktu emas yang bersedekah keempat ini apa nih? Kita minta penjelasannya dari Ustaz Syam deh. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga ada disebut dengan salat gerhana, juga disebutkan bahwa perbanyaklah beramal soleh dan juga perbanyaklah bersedekah di dalamnya. Maka subhanallah, yang keempat ini, maka hari ini lengkap banget nih jamaah yang baru bergabung. Ada dibahas tentang waktu emasnya, ada juga dibahas tentang situasi emasnya. Jadi kalau ada yang terdesak itu berarti bukan waktu tapi situasi terdesak. Dan sekarang juga kita berada dalam situasi sempit, yakni dalam masa pandemi. Dan ini diibaratkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika ada gerhana, ketika ada bencana, maka subhanallah disitulah waktu terbaik juga untuk bersedekah. Maka alhamdulillah ala kulli hal, Islam itu sangat membuka jalan untuk kita semua. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. Ternyata orang-orang yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menafkahkan hartanya, spending money, mengeluarkan hartanya, yakni mengeluarkan uangnya bersedekah pada saat apa? Fisarra wadh-dharra, baik lapang maupun yang namanya sempit. Nah, subhanallah, lapang itu berarti kita dalam keadaan baik-baik saja. Ekonomi kita sedang baik-baik saja, perasaan kita sedang baik-baik saja, mood kita lagi baik-baik saja. Karena walaupun ekonomi baik-baik saja, kalau mood kita lagi enggak mood itu biasanya enggak mau mengeluarkan harta. Ataupun ada orang yang lagi mood untuk bersedekah tapi keadaannya tidak memungkinkan, maka dia juga tidak bisa untuk mengeluarkan. Kata Al-Quran, orang yang bertakwa adalah mereka fissarra wadh-dharra, baik lapang ataupun sempit, maka mereka mengeluarkan. Nah bayangin, dalam bencana, apakah kita dalam keadaan lapang ketika bencana? Sungguh kita dalam keadaan sempit. Fissarra wadh-dharra, maka disitulah tempatnya atau waktunya atau situasinya seseorang mendapatkan kesempatan emas untuk mengeluarkan hartanya atau bersedekah pada saat tersebut. Maka subhanallah, sedekah itu kembali lagi diingatkan bahwa sedekah itu luas, bukan hanya uang. Maka ketika terjadi bencana biasanya kita melihat ada permintaan, bisa mengirimkan selimut, bisa mengirimkan baju, bisa mengirimkan bantuan pangan. Namun dilihat dulu apa yang dibutuhkan oleh yang terkena bencana, maka disitulah kita mengeluarkan harta kita. Namun ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1, mungkin pada saat terjadi bencana yang kita pikirkan yang mengeluarkan sedekah adalah orang yang tidak terkena bencana. Justru dalam hal ini disebutkan ketika terjadi bencana, ketika terjadi kesusahan, maka yang terkena pun itu mesti bersedekah.
Artinya kita saling tolong menolong. Begitu kuatnya ajaran Islam, begitu kuatnya ukhuwah dalam Islam, bahwasanya ketika kita terjadi bencana, baik kita yang terkena ataupun yang tidak terkena musibah, mereka saling membantu. Subhanallah. Namun dalam hal ini riwayat yang tadi kami bacakan, wabil khusus pada saat yang namanya terjadi gerhana. Ada amalan-amal khususnya seperti sholat gerhana, kemudian beramal soleh yang lainnya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersedekah. Begitu pula dengan bencana-bencana yang lainnya. Toh Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini loh yang pantas untuk dibantu, ini loh targetnya, ini loh yang akan dibantu. Kita sekarang melihat mungkin saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau mungkin ada banjir di Kalimantan sekarang, kemudian ada lagi beberapa kejadian-kejadian, ini semua Allah menunjukkan kepada kita. Tidak mungkin kita melihat berita itu kalau bukan Allah yang menunjukkan kita untuk melihatnya. Maka ketika terjadi ada seseorang atau saudara kita yang hendak dibantu, maka keluarkanlah harta karena itu adalah kesempatan emas dan waktu situasi emas untuk bersedekah. Wallahu taala. Iya, alam. jadi yang keempat ini berhubungan dengan bencana, gitu ya, gerhana gitu ya. Jadi Betul. semuanya itu waktu yang tepat juga, waktu emas untuk bersedekah. Situasi yang Ini tepat, Masya Allah, betul. luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Yang saya dengar juga nih ada waktu emas yang kelima ya, yang waktunya kalau misalnya bersedekah ini tepat banget. Katanya di waktu pagi hari. Nah tapi saya nggak paham nih ya. Maksudnya kenapa ada waktu pagi hari ini dibilang waktu emas bersedekah yang kelima nih. Mohon izin penjelasan dari guru kita Ustadz Anas, mohon izin. Ya. Silakan, bisa dijelaskan. Tafadhol Ustadz. Ya, untuk waktu yang berikutnya adalah waktu di saat pagi hari. Makanya kalau kita lihat sholat-sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh disebut dengan dua. Ada yang mengatakan sholatul fajri, ada yang mengatakan sholatul subahi. Ada apa dibalik dengan kata-kata fajar? Nah, fajar itu adalah pancaran sinar yang lahir dari kebaikan yang ada di dalam jiwa dan diri kita. Nah, beda dengan fujur, pancaran yang muncul dari nafsu dan syahwat manusia. Maka sedekah yang baik adalah sedekah di waktu subuh. Kapan waktunya? Apakah subuh, sebelum subuh, apakah sesudah subuh? Boleh kedua-duanya. Boleh dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Kalau di dalam ayat terkait dengan istighfar, permohonan ampun, wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa di waktu subuh mereka banyak meminta ampun kepada Allah karena itu momentum yang terbaik. Jadi subuh itu waktu yang teramat sangat baik, jangan kita lewatkan untuk kita bersedekah. Kalau perlu apabila kita punya hajat tertentu, mintalah hajat kita tertentu, kemudian satu kita fokuskan hajat kita dan sedekahkan di waktu subuh. Pertama, di waktu subuh datang dua malaikat yang mendoakan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan dikabulkan dan diampuni oleh Allah dosanya. Waman, dan barang siapa yang wafaqa ta'minuhu, dia sama aminnya, wa ta'minul malaikah, bersama dengan ta'minnya, aminnya malaikat, ghufirallahu, Allah akan ampuni dosanya. Jadi kenapa kita pagi-pagi? Karena juga di pagi-pagi malaikat berdoa, Allahumma ati, ya Allah berikan. Siapa yang diberikan munfiqah, orang-orang yang mampu mengeluarkan sedekahnya. Apa yang diberikan khalafa akan diganti oleh Allah. Dan satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma ati, ya Allah berikan. Mumsikan, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak mau memberikan sebagian apa yang dia miliki, talapa, hancurkan dan binasakan. Ini manfaat daripada kita bersedekah di pagi hari. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berbarengan dengan doanya malaikat. Yang kedua, di waktu subuh itu waktu yang luar biasa, di mana ada peralihan antara zat asam yang ada di dalam tubuh kita. Ya, apakah asamnya asam yang terbaik? Ya, nah disinilah ketika asam yang terbaik dalam tubuh kita ini muncul, maka akan melahirkan kedermawanan dalam diri kita. Coba dah, kenapa dalam diri kita ini tidak sanggup kita bersedekah di subuh? Ataukah memang bukan karena panggilan Allah? Ataukah zat asam yang terlalu kurang baik yang banyak di dalam tubuh kita? Apakah ini yang terjadi? Coba dah. Coba kita pikirkan, kenapa kita nggak sanggup? Bukan kita nggak memiliki harta, bukan kita nggak memiliki kemampuan, tapi coba. Kalau kita tidak mau mencoba, tidak akan pernah mampu kita berbuat. Jadi yang pertama, kalau kita di subuh hari bisa
bersedekah baik sebelum subuh ataupun sesudah subuh, kita bisa berdoa berbarengan dengan aminnya malaikat, dan dua, berbarengan juga dengan doanya para malaikat. Dan yang ketiga, di waktu subuh ini adalah waktu yang terbaik di mana Allah turunkan semua rahmatnya, Allah turunkan kebaikannya. Ketika kebaikan dan rahmat yang Allah turunkan kemudian kita manfaatkan untuk berbuat baik, silahkan. Seperti tadi dinyatakan, sedekah itu kan apapun, karena sedekah itu adalah bentuk yang umum. Tadi dikatakan tabassumuka li akhika shadaqatun, senyum saja bisa sedekah. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, walau bitamratin, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalau memang nggak sanggup juga, fabi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Jadi pagi kalau kita secara materi belum sanggup, ucapkan dengan kalimat yang baik. Kalau memang belum sanggup juga, berikan senyuman yang terbaik yang kita miliki dan yang kita bisa. Yang terpenting jangan lewatkan waktu subuh untuk kita bersedekah. Masya Allah. Saya jadi paham nih Ustadz ya. Beberapa waktu yang lalu digaungkan juga oleh almarhum guru kita Syekh Ali Jaber ya, sedekah betul. pagi ini. Mungkin kalau misalnya kita nggak berasa kumpulin sedikit-sedikit nih subuh ya. Lama-lama nih pas lagi udah ngumpul di celengan tuh banyak tuh bisa sedekah orang yang waduh bermanfaat insya Allah ya. Bisa jadi kita ngitung-ngitung. Masya Banyak Allah. juga nih. Iya. Jangan sampai nggak jadi. Ya Allah. Sayang kalau nggak ada Iya, iya, gitu. iya, Pakai iya. dulu dah kan gitu. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, yang mungkin udah gak sabar, yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah, pengen langsung dijawab nih sama guru-guru kita, sama Ustadz Maulana, sama Ustadz Syam ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah ikut bergabung di Islam Tinda. Ini sedekah juga loh, pagi-pagi sedekah ilmu. Masya Allah. Sedekah kajian. Benar. Jadi pas banget dengan tema kita. Termasuk yang di rumah lagi bersedekah. Sedekahnya apa? Bertanya. Oh, sedekahnya juga bangunin anak-anak, Iya, bangunin bagus. suami untuk nonton Islam itu Masya indah. Allah, tabarakallah. Tapi Ustadz langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram @sitinurullah_. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya kita nggak punya uang nih Ustadz ya, Nggak ada uang. tapi kita ingin sedekah sama Ya. keluarga kita Ya. atau dengan tetangga kita, Ya. apakah itu sudah tercatat sebagai suatu kebaikan? Kan baru Ya. niat tuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Ringkasnya tercatat pahala karena dia mengisi hatinya dengan kebaikan. Sudah ada niatnya. Ketika kita berniat akan bersedekah, itu satu poin. Dan ketika tidak terjadi karena tidak ada uang, tetap dapat satu pahala. Nah, kecuali keburukan. Kalau keburukan, niat buruk belum dicatat. Tapi kalau sudah dilakukan, baru dicatat. Itu pun 6 jam baru dicatat. Kenapa? Ditunggu tobatnya. Dan ternyata dunia ini diisi oleh 4 manusia. Yang pertama, ada yang punya ilmu dan harta. Lalu dia karena ilmunya dan ada hartanya, dia bersedekah. Maka dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Yang kedua, ada orang punya ilmu tapi tidak punya harta. Ada ilmunya tapi tidak punya harta. Jadi dia gini, seandainya saya punya harta, saya juga mau bersedekah seperti yang tadi. Maka dia pun dapat pahala yang sama karena ada ilmunya, ada niatnya, itu sudah dapat. Tapi yang ketiga nih, dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Jadi dia pelit, jadi dia tidak mau bersedekah. Maka kedudukannya paling buruk. Tapi yang lebih buruk lagi, yang keempat, tidak ada hartanya dan tidak punya ilmu. Dia berkata begini, kalau aku punya harta, aku akan seperti orang pelit itu. Maka dia pun dapat kedudukan yang buruk sama dengan yang ke. Ada 4 berarti Ada Ustadz 4. ya, subhanallah. Tapi Ustadz, Ya, kita semoga. lanjut pertanyaan yang Tiga kedua. dong. Nomor 2 Ustadz. Nomor 2 dari Instagram @sylvia99. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya apa ada penjelasannya mengenai sedekah atas nama? Kan biasa kita atas nama inilah, atas nama inilah. Misalnya kita melakukan sedekah tapi untuk nama orang tua, atas nama suami dan lain-lain. Dan sekalian ya Ustadz, kalau lagi hamil terus kita pengen sedekah atas nama bayi yang sudah dikandung, apa itu bisa? Semoga bisa dijawab ya. Ini kayaknya pertanyaannya sama pertanyaannya
yang kreatif kita yang sekarang lagi hamil. Oh gitu, mau Dia kan bersedekah. lagi hamil. Oh subhanallah. Baik, Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ibuku itu senang bersedekah, dia bernazar akan bersedekah, tapi dia meninggal dunia, keburu meninggal. Maka bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Maka dibolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan apakah ada sedekah atas nama, maka itu ada. Kalaupun misalnya ada juga contoh lain, misalnya nih kita punya utang. Lalu kita udah mau bayar ternyata nggak ketemu orangnya. Maka boleh bersedekah sejumlah hutang kita dan mengatasnamakan orang tersebut. Tapi itu tidak melepaskan kewajiban kita bayar hutang kalau nanti suatu saat ketemu dengan orang yang menghutangi kepada diri kita. Adapun yang ketiga, bagi ibu hamil dan ada kandungannya, memang ada ayat dalam Al-Quran, inni nadartu muharraran fataqabbal minni, gitu di fi batani muharraran fataqabbal minni. Ketika Hanna hamil Maryam, maka Imran mengatakan bahwasanya saya bernadar supaya anakku ini nanti jadi ahli ibadah. Namun bersedekah atas nama bayi kami belum menemukan karena kurangnya ilmu kami. Karena begini, bayi itu kan mukallaf, ya ghairu mukallaf, belum punya kewajiban untuk berbuat baik. Jadi kalau bayi berbuat baik pun, anak yang belum balik berbuat baik pun itu pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa bukan atas nama orang tuanya saja bersedekah, lalu diniatkan, ya Allah dengan sedekahku ini mudah-mudahan bayi yang ada di kandunganku ini menjadi anak soleh. Nah mungkin Kalau seperti saya, itu. Ustaz, Gimana? kalau ada Ustaz? yang membantu anakku melahirkan, aku kasih cincin. Oh, Masya Allah. Tersedekah kan buat Betul, anak. betul, sekali betul. lagi. Kemudian nanti rambutnya dipotong, ditimbang Oh, pakai nah itu, emas. ketika Seperti akikah itu kan, Jadi Ustaz. enggak apa-apa sih kalau dari kandungan disiapin Betul. untuk bayar apa tuh persalinannya. Itu berarti atas nama anaknya nanti. Anaknya nanti Kayak berarti saya, dapat pahala. alhamdulillah 4 anak saya tidak ada yang sesar. Mau tahu nggak? Kenapa? Ketika istri saya mau melahirkan, saya kasih uang sesar. Kalau kamu sesar kasih dokter, kalau tidak kau yang ambil. Oh, jadi penting saya sudah semangat siapin. untuk tidak sesar. Jadi sesar. ya Allah. Tunggu dulu, ada lagi. nih pertanyaan lagi nih. Matepokokah nareko ungka temaka namakwe? Bahwa mako mas sedekaki masugi tahu Be, ya le, Matepokah? Kakak makada. Matepok ya tuh ses. Bere. Berarti masuk. Masa sugi? Tapi langsung nasuleng Allah Subhanahu wa taala langsung. Oh iya. Oh, tentu saja. Ya kapan aku tanam tuh. Iya, Ustaz. Maka dan aku dijelaskan. Saya percaya dan jamaah juga percaya. Namun karena mereka tidak mengerti bahasa kita, Ustaz, kurang kepercayaannya. Apa itu? Harusnya kita jelaskan dengan bahasa Indonesia. Oh, tapi biar dia tidak penasaran, sekarang. biar saja. Iya. Supaya cepat. Oh, gimana nih? Panggil semua orang nonton sekarang. Apa tadi maksudnya bersedekah supaya bisa kaya? Iya. Oh, Benar apakah ya? itu Kalau ada? orang bersedekah bisa kaya? Kalau begitu tetap di Islam Itu Indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.